Lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Lu Assalamualaikum Evan Filah. Pada video kali ini kita akan mereaction seorang alumni Al Zaitun yang kemudian nggak terima kalau ponpesnya itu dikatakan sesat oleh para netizen dan para asatid. Oke Evan Filah, kita lihat aja videonya. jadi kalau seandainya lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Lu tabayun kagak pernah, dapatnya berita potong-potong, dan itu lu dapetnya dari ujian kebencian lagi. Oke Evan Filah, jadi para ustadz-ustadz yang kritik Al Zaitun ini disebut kroco-kroco ya. Para ustadz, para asatid yang mengkritik Al Zaitun. Oke, kita lanjut aja videonya. Coba lu bersihkan hati lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, saya sebagai alumni Al Zaitun akan melanjutkan apa yang saya tahu dan apa yang diajarkan ketika saya belajar di Mahat Al Zaitun. Terkait dengan katanya Al Zaitun adalah pesantren sesat. Ponpes katanya sesat gitu. Sesat dari mana? Itu yang ngomong itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kurikulum yang dipakai di Mahat Al Zaitun adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Kurikulumnya itu yang kita pakai. Dan dari PAUD, SD, MTS sampai aliyah itu semuanya akreditasinya A. Dan di Al Zaitun itu memakai sistem One Pipe Education System, yaitu dari PAUD sampai perguruan tinggi itu semuanya ada. Karena tidak pantas yang namanya individu itu bilang sesat suatu institusi. Yang berhak bilang institusi itu sesat adalah institusi yang lain, bukan individu. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada. Oke Evan Filah, jadi dia mengatakan bahwa individu itu tidak boleh menyatakan sesat atau mengkritik suatu institusi gitu Evan Filah. Evan Filah, sebenarnya MUI sudah menanggapi tentang Al Zaitun ini dan dia menemukan penyimpangan-penyimpangan di dalam Al Zaitun ini, Majelis Ulama Indonesia. Ya, tentang MUI juga mengkritik tentang azannya, tentang kemudian sholat idnya dan lain-lain. Nah, yang sebenarnya dikatakan sesat itu kan yang bagian itu, bagian kontroversinya. Gimana enggak sesat ketika sholat id dicampur dengan non-muslim. Non-muslim masuk ke masjid, disuruh masuk ke dalam shaf, lalu kemudian disuruh berdoa menurut keyakinannya masing-masing gitu kan ya Evan Villa. Maksudnya apakah ini kemudian bisa dibenarkan gitu kan ya? Kalau enggak sesat ya pasti benar gitu kan ya Evan Villa. Nah, masalah kurikulum ya memang MUI tidak menemukan penyimpangan di dalam kemudian kurikulum atau metode pembelajaran di pondok itu Evan Villa. Jadi kita udah lihat video yang sebelumnya, video tentang tanggapan MUI tentang pondok Al Zaitun ini. Jadi untuk masalah kurikulum mungkin normal-normal aja Evan Villa, tapi masalah kemudian azannya, Idul Fitrinya dan lain-lain yang itu yang menuai kemudian kontroversi Evan Villa, yang juga dikritik oleh Ustadz Adid Hidayat dan ustadz-ustadz lainnya Evan Villa. Ada perkataan satupun dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu bilang Al Zaitun adalah sesat. Padahal Kementerian Agama adalah kumpulan-kumpulan orang dari yang ngerti usuluddin, yang ngerti pendidikan, yang ngerti agama, yang ngerti hukum, yang ngerti perdata. Jadi kalau seandainya lu bilang sesat. Oke Evan Villa, jadi dia berdalil dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama yang kemudian dipimpin oleh Yakut Kolil Kaumas, Gus Yakut ya Evan Villa. Nah kemudian pertanyaannya, apakah Kementerian Agama ini kemudian bisa kredibel gitu Evan Villa? Maksudnya gini, Departemen Agama udah pernah menemui Al Zaitun dan dia sepanjang sepanjang apa namanya sepanjang diskusinya dengan Syekh Panji Gumilang itu, dia cuma ngangguk-ngangguk aja, dia cuma manut-manut aja dengan ucapannya Panji Gumilang, bahkan dia merasa tercerahkan gitu. Tercerahkan tentang masa Bung Karno, tentang si Panji ingin menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Nah, maksudnya kualitas kualitas orang yang dikirim Departemen Agama ke Al Zaitun itu gimana? Apakah kemudian bisa dipercaya? Apakah kemudian MUI itu harusnya itu lebih bisa dipercaya daripada kemudian Departemen Agama Evan Villa? Itu sih menurutku. Karena kenapa? Karena MUI itu bukan cuman dari satu
ormas saja MUI itu dipegang oleh banyak ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan lain-lain. Lu adalah kumpulan-kumpulan orang dari yang ngerti usuluddin, yang ngerti pendidikan, yang ngerti agama, yang ngerti hukum, yang ngerti perdata. Jadi kalau seandainya lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Lu tabayun kagak pernah. Oke, Ivan Villa. Jadi mungkin Ustadz Hadi Hidayat yang mengkritik Al Zaitun ini juga disebut kroco ya, Ivan Villa. Wallahu alam. Dapatnya berkas potong-potong. Dan itu lu dapatnya dari ujian kebencian lagi. Coba lu bersihkan hati lu. Apabila ada berita datang kepadamu, maka tabayunlah, datanglah ke Al Zaitun dan lihat. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al Zaitun itu eksklusif lah. Enggak, itu semua Ivan Villa, kalau dia bilangnya tabayun dan lain sebagainya, kita kan udah lihat tabayunnya Departemen Agama ke Syekh Panji ini gimana? Dia malah menyebutkan ayat tentang tafasah berlonggar-longgar lah. Padahal ayat itu digunakan saat majelis ilmu, bukan saat sholat gitu ya, Ivan Villa. Nah, kenapa kemudian netizen itu nggak puas dan masih kemudian berdebat tentang Al Zaitun ini? Ya karena tabayun yang dilakukan Menak itu atau klarifikasi yang dilakukan Al Zaitun itu kurang memuaskan masyarakat, Ivan Villa. Seharusnya bisa lebih memuaskan lagi ya, Ivan Villa. bohong. Kalau seandainya, maka tabayunlah, datanglah ke Al Zaitun dan lihat. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al Zaitun itu eksklusif lah. Enggak, itu semua bohong. Kalau seandainya kalian pengen datang aja. Karena nanti situ kalian melihat semua kan. Kalian jadi tahu kebenarannya. Jadi, lu yang bilang sesat, itu bukan siapa-siapa. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu, masih di bawah mereka. Padahal yang dibilang katanya, Kementerian Agama kayak begini, mereka itu udah ahli di bidang masing-masing. Kalau seandainya lu masih ngeraguin dari kinerja mereka, lu siapa, aku tanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi hidayah bagi kalian semua yang hatinya tidak dipenuhi oleh kebencian. Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, Ivan Villa. Jadi kalau seandainya Oke, Ivan Villa, itulah dia kemudian videonya. Jadi gimana komentar-komentar kalian? Kita lihat aja komentar netizen ya, Ivan Villa. Ya kalau misalnya Departemen Agama itu kemudian kita harus manut blok sama Departemen Agama itu, menurutku juga nggak benar, Ivan Villa. Karena kemudian kenapa Ustadz asatid itu mengkritik Al Zaitun ya, karena mereka menemukan sesuatu yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Ivan Villa. Jadi ketika ada sesuatu yang diperdebatkan, maka kita umat Islam ini mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Ivan Villa, bukan kepada Departemen Agama. Oke, Ivan Villa, kita lihat aja komentarnya. Gurunya Panji aja gontor nggak rubah adat sholat id. Nah, ini benar ini. Apa ini? Dari cara bicaranya anak ini jelas sekali tidak memahami adab dan akhlak. Berulang kali dia menyebut kroco-kroco. Benar. Isi video anak ini pembelaan kepada Ponpes Al Zaitun dan alibi bahwa Kemenak saja tidak mengkritik mereka. Sebagai seorang alumni wajar jika dia membela alma mater yang dibully oleh masyarakat luas. Nah, ini wajar ya, Ivan Villa. Tapi sebenarnya ada juga loh alumni yang kemudian nggak setuju dengan Al Zaitun. Pembelaan kepada Ponpesnya menandakan anak ini tidak memahami ilmu fikih secara benar. Sholat id yang dilakukan di sana jelas sesat dan menyelisihi 4 mazhab. Ada istri Panji yang berada di saf laki-laki. Atau orang Kristen yang juga di antara mereka. Bahkan ada 2 orang yang mendampingi imam utama berada di posisi paling depan. Kesimpulan, Kemenak harus mengeluarkan surat resmi penutupan Ponpes ASI. Kalau penutupan sih mungkin terlalu berlebihan ya, Ivan Villa. Mungkin harusnya diambil alih aja ya, Ivan Villa. Diambil alih oleh kemudian Kemenak dan MUI. Itu sih menurutku. Nah, ini aja gue bantahan-bantahan dari netizen yang cerdas lainnya. Setelah gue lihat alumninya ini, gue jadi makin yakin berita negatif tentang Ponpes ini. Nah, seharusnya antum itu sebagai alumni itu bersikap netral agar tidak kayak gini netizennya.
Sebagai alumni itu harusnya bersifat netral dan juga mengutamakan adab ya Ikhwan Fillah. Nah ini juga yang pro mungkin. Karena ini santri Al-Zaitun sangat lugas dan cetar. Cetar apa ini? Insya Allah depan bisa direkrut sama talent Parpol. Kok Parpol sih? Lanjutnya anak pada Indonesia Al-Zaitun bisa. Kok Parpol sih, aneh ya emang netizen itu. Mungkin satir ya mungkin ya maksudnya. Wallahu alam. Oke, Ikhwan Fillah mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan yang terakhir kita doain aja semoga si mas-masnya ini diberikan hidayah oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum.